Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar adik-adik semua? Baik, Bu. Tungkara dalam keadaan baik, sehat, Bu. Tungkara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widewasta. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama, Adi Prasetya. Hadir, Bu. Baik. Raska Tama. Hadir, Ibu. Baik. Ida Ayu Melani Surya. Hadir, Ibu. Cindy Setiawati. Hadir, Ibu. Cindy Ayu. Hadir, Bu. Oke, baik. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, supaya kita lebih semangat sebelum belajar, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Adi Prasetya aja, Bu. Ya, Adi Prasetya. Mau Ya, nyanyi siap. lagu apa? Mau nyanyi lagu apa? Untuk memperingati kemerdekaan 17 Agustus, Bu. Boleh? Ya, boleh. Oke. Ya, teman-teman, ikuti saya. 1, 2, 3. 17 Agustus 11 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, baik, bagus. Beri tepuk tangan.
Materi kita hari ini yaitu pancayatnya. Di sini ada yang tahu apa itu pancayatnya? Siapa yang bisa memberikan penjelasan apa itu pancayatnya? Saya, Bu. Siapa itu tadi? Sini, Bu. Ya, Cindy. Silakan. Pancayatnya yaitu 5 korban suci yang tulus ikhlas, Bu. Iya, betul. Ibu akan menjelaskan lagi yaitu pancayatnya. Kata pancayatnya terdiri dari 2 kata, yaitu kata panca dan yatnya. Panca berarti 5, dan yatnya berarti persembahan suci. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata yaj, dan masuk dalam kelas kata maskulinum, yang berarti orang yang berkorban. Jadi, pancayatnya berarti 5 persembahan suci dengan tulus ikhlas. Baik, selanjutnya. Dalam melaksanakan sebuah yatnya, hendaknya diketahui syarat-syarat yatnya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, harus dilandasi dengan keikhlasan yang disertai kesucian hati. Yang kedua, didasari dengan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus. Cinta kepada sesama, cinta kepada binatang, dan cinta kepada lingkungan. Yang ketiga, yang harus dilakukan sesuai kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita. Yang keempat, beryatnya harus dilandasi perasaan beryatnya sebagai sebuah kewajiban. Baik, selanjutnya, sebelum kita membahas bagian-bagian dari pancayatnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang munculnya yatnya. Pada setiap manusia yang terlahir ke dunia, ini sudah membawa hutang yang jumlahnya 3 yang disebut dengan, ada yang tahu? Ada yang tahu 3 hutang? Saya, Bu. Ya, sama. Rirana, Bu. Iya, betul. Baik. Tentang Trirena dimuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Bab 6, sloka 35. Yang berbunyi, Rinani Trinya Pakriti
ya manomok sewi niwecayet anapakritya moksam tu sewama no prajayatda. Yang artinya, kalau ia telah membayar tiga macam hutangnya kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada orang tua, hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia yang mengejar kebebasan terakhir itu tanpa menyelesaikan 3 hutangnya akan tenggelam ke bawah. Baik, selanjutnya kita ke 3 macam hutang yang dibawa sejak lahir. Yang pertama itu ada Dewa Rena, yaitu hutang kepada para dewa atau Ida Sangyang Widiwasa karena telah menciptakan dan memberikan kita hidup. Yang kedua ada Pitra Rena, yaitu hutang kepada leluhur, baik yang sudah meninggal maupun orang tua yang masih hidup. Kita berhutang kepada leluhur karena beliau telah menghidupi kita, merawat, mendidik, mengasuh dari sejak dalam kandungan sampai menjadi manusia dewasa. Dan yang ketiga ada Resi Rena, yaitu hutang kepada para resi, pendahulu kita yang telah menerima wahyu Tuhan berupa Weda sehingga kita memahami ajaran agama maupun kepada para sulinggih yang telah menyucikan hidup kita. Sekarang kita ke bagian-bagian pancayatnya. Yang pertama ada Dewayatnya, yang kedua ada Pitrayatnya, yang ketiga ada Resiyatnya, yang keempat ada Manusayatnya, yang kelima ada Butayatnya. Di sini siapa yang mau menjelaskan dari bagian-bagian pancayatnya tersebut? Ada yang bisa? Baik. Ibu akan menjelaskan dari bagian-bagian pancayatnya tersebut. Yang pertama, Dewayatnya adalah persembahan kepada Ida Sangyang Widi dan para dewa. Yatnya kepada Ida Sangyang Widi dapat dilakukan setiap hari. Juga dapat dilakukan dengan cara berskala. Yang kedua, Pitrayatnya adalah persembahan kepada para leluhur dan betara-betari. Yang ketiga, ada Resi Rena.
adalah persembahan kepada para resi atau guru yang telah memberikan penyucian. Yang keempat, manusiatnya adalah persembahan untuk kesucian lahir batin manusia. Yang kelima, ada butayatnya adalah persembahan kepada para buta kala dan makhluk bawahan. Baik, selanjutnya kita ke contoh pelaksanaan pancayatnya. Yang pertama, dewayatnya. Pelaksanaan dari dewayatnya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, Trisanya setiap hari. Yang kedua, melaksanakan upacara pada hari purnama, Tilam, Piodalandipura, Siwolatri, Saraswati, Galungan, dan Kuningan. Yang kedua, ada Pitrayatnya. Pelaksanaan dari Pitrayatnya yaitu menunjukkan perilaku yang luhur dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud bakti kepada leluhur yang masih hidup, melakukan upacara kematian terhadap leluhur yang telah meninggal dapat dilakukan dengan dua cara, meliputi yang pertama upacara penguburan mayat dan upacara pembakaran mayat. Upacara penguburan dan pembakaran mayat disebut dengan nama upacara ngaben. Ada yang tahu di sini upacara ngaben terdiri dalam dua tahap itu seperti apa? Apa aja? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Oke, baik Ibu jelaskan. Upacara ngaben dalam pelaksanaannya terdiri dari dua tahap. Yaitu yang pertama, Sawawedana, yaitu upacara pembakaran atau penguburan badan kasar sebagai simbol atau makna mengembalikan unsur panca mahabhuta ke asalnya. Yang kedua, Atma Wedana, yaitu upacara pembakaran atau penguburan tahap kedua, yaitu pembakaran badan halus atau sukma sarira yang disimbolkan dengan sekah, atau upacara ini lebih dikenal dengan nama nyekah, nama ukur, ngasti, dan ngeraos. Tujuan dari upacara Atma Wedana adalah untuk meningkatkan status roh leluhur menjadi dewayang. Baik, selanjutnya yang ketiga ada resiyatnya. Contoh pelaksanaan dari resiyatnya yaitu yang pertama upacara ekajati atau muwinten, yaitu upacara pengukuhan seseorang menjadi pinandita atau pemangku. Tugas dan kewenangan ekajati seperti bertanggung jawab pada pura di mana
orang di Winton menyelesaikan upacara di lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, upacara Dwi Jati atau Medikse, yaitu upacara pengukuhan seseorang menjadi pendeta atau selinggih dengan kewenangan Ngloka Palasraya, yang berarti tempat bagi masyarakat untuk memohon bantuan petunjuk agama. Selanjutnya yang keempat, manusayatnya. Contoh pelaksanaan dari manusayatnya yaitu yang pertama, upacara bayi dalam kandungan atau graba wadana atau pegedong-gedongan. Yang kedua, upacara bayi baru lahir. Ketiga, upacara kepus-puser. Yang keempat, upacara bayi berumur 42 hari atau tutup kambuhan. Yang kelima, upacara bayi berumur 105 hari atau nyambutin. Yang keenam, upacara bayi satu oton atau otonan. Yang ketujuh, upacara meningkat remaja yang laki-laki disebut ngeraja singa, yang wanita disebut ngeraja sewala. Yang ke-8, upacara potong gigi, tumatata, mepandes, mesangi. Dan yang ke-9, upacara perkawinan atau wiwaha. Baik, yang kelima yaitu butayatnya. Yang termasuk pelaksanaan dari butayatnya yaitu yang pertama, upacara mencaru. Yang kedua, upacara aturan segahan. Yang ketiga, upacara taur. Yang keempat, upacara pancawalikrama atau dilaksanakan setiap 10 tahun sekali di Pura Agung Besaki. Yang keenam, upacara Eka Dasa Rudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali di Pura Besaki. Baik, sampai di sini apa ada pertanyaan dari materi yang Ibu sudah berikan tadi? Apa ada yang belum memahami? Sudah paham? Sampun. Sini ada yang tahu? Saya ingin bertanya. Iya. Kalau melakukan Banten Saiban itu salah satu termasuk dari yatnya apa, Ibu? Kalau melakukan Banten Saiban itu termasuk dalam niatnya sisa. Termasuk dalam niatnya sesa. Iya. Itu tergolong dari panca yatnya yang keberapa, Bu? Ya, yang pertama dari dewayatnya. Oh, iya baik. Itu kan dilakukan hari. Oh iya, baik Bu, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih, Tama. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ibu mau bertanya. Dari contoh pelaksanaan dari dewayatnya dalam kehidupan sehari-hari, apa ada yang tahu? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari dewayatnya. Saya Bu Ya, melakukan Tama. puja Trisandya. Lagi? Membanten. Ya, betul. Ada lagi? Membanten Saiban yang Ibu katakan tadi itu. Yang lainnya ada lagi? Berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Iya, betul. Ada lagi yang tahu? Sembahyang setiap malam, Bu. Cindy kalau Setiap sembahyang sore. setiap malam. Setiap sore jam 6, Bu. Cindy kalau sembahyang setiap sore. Enggak, Bu. Setiap sore jam 6 saya sembahyang. Oke, Cindy. Ada yang tahu lagi? Baik. Ya. Baik, jawaban adik-adik semua benar. Dan sekarang yang kedua yaitu fitrayatnya. Ada yang tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, Ya, merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit, ya, melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua yang telah meninggal. iya, betul. Ada lagi yang tahu? Terima kasih, Dayu. Ada yang tahu? Baik, yang ketiga itu resiatnya. Ada yang bisa sebutkan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa? Saya Bu Siapa? Sebutkan nama. Raskatama absen 11 Bu.
Ya, Raskatama. Memberikan dana punya kepada orang suci. Ya, lagi. Itu saja yang saya tahu, Bu. Yang lain ada yang tahu? Menghormati guru dan perintah yang diberikan. Iya. Yang lainnya? Mempelajari lontar-lontar, Bu. Lagi. Masih banyak contoh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kayak rajin belajar. Belajar yang tekun. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh dari manusiatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Ada yang tahu seperti apa? Otonan, Ya, bagus. Lagi. metata, Ya, bagus. Dayu. Masih banyak sekali contohnya. Merayakan ulang tahun, Bu. Merayakan ulang tahun. Iya, Siapa? merayakan ulang tahun adik. Ya. Lagi. Auyuhan, Iya, bagus. Dayu. Ada yang tahu lagi? Ibu kasih contoh satu kayak tolong menolong antara sesama. Dan saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ada yang tahu lagi contohnya? Baik, yang terakhir yaitu butayatnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, Cindy. Merawat dan memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik. Ya, bagus. Lagi, ada yang tahu? Kalau menjaga kebersihan lingkungan itu termasuk atau tidak? Termasuk. Termasuk, Bu.
tidak membuang sampah Ya. sembarangan. Ya, betul. Dan menyayangi makhluk lain. Merawat binatang, peliharaan dengan baik. Merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik juga. Menyayangi pacar, Bu. Emang Adi udah punya pacar? Belum, Bu. Ada yang tahu lagi contoh dari pelaksanaan butayatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, Baik. Bu. Baik, mungkin semuanya sudah tahu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini. Tidak ada? Baik, Ibu akan berikan kalian tugas. Itu tugasnya itu kalian mencari gambar dari contoh pelaksanaan bagian-bagian pencayatnya. Nanti tugasnya itu dikirim di Google Classroom. Bisa dimengerti? Siap, Bu. Waktu mengerjakannya itu sampai berapa lama, Bu? Batas waktunya. Ibu kasih waktu 1 minggu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak, Ibu, sudah. Baik, Ibu akhiri aja pelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik dan dengan aktif juga, semangat juga. Kita ketemu di pertemuan minggu depan lagi. Semoga tetap kayak gini ya, semangat dan Siap, aktif. Bu. Baik. Udah. 35, ya 30. Sebelum Ibu tutup, kita tuturkan para mesanti tadi Santi Om. Om Santi, semua Ibu, teman-teman. Santi, Om. Dadah. Sama, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya semua. Sampai ketemu di minggu depan.